Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla Jalalu atas semua limpahan rahmat taufik kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, yang dikatakan oleh para salaf kita Syahrul Quran, bulan Al-Quran, yang mana orang-orang soleh mereka menghabiskan waktu mereka untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan juga menghayati isi Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga semua umat yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Jemaah kaum muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana sebuah risalah yang beliau sampaikan di bulan Ramadan untuk menasihati kaum muslimin, terutama para pecinta Al-Quran, yakni orang-orang yang menghabiskan waktu mereka dengan Al-Quran, baik di waktu pagi, siang, sore, bahkan di malam hari mereka membasahi lisan-lisan mereka dengan Al-Quranul Karim. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini di majlis yang ke-13 kita akan bersama-sama membaca dan juga menghayati di antara nasihat dari beliau tentang adabu qiraatil Quran, adab-adab bagi kita dalam membaca Al-Quran. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, ikhwani, wahai saudaraku. Beliau memanggil dengan kata-kata yang bagus, ikhwani, wahai saudaraku. Inna hadzal Qur'ana alladzi baina aidikum, bahwasanya Al-Quran ini di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kita, tatlunahu wa tasma'unahu wa tahfazunahu wa taktubunahu, yang kalian baca, yang kalian dengar, yang kalian hafal, yang kalian tulis, huwa kalamu rabbikum, adalah kalam Rabb kalian, firman Rabb kalian, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahil awwalina wal akhirin, yang merupakan Rabb orang-orang terdahulu yang awal dan juga yang akhir. Wa huwa habluhul matin, Dia Al-Quran merupakan tali Allah yang sangat kokoh, yang sangat kuat.
wa siratuhul mustaqim, jalan yang lurus yakni Al-Quran. Maka barang siapa yang baca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala setiap hurufnya. Barang siapa yang mengamalkannya, maka dia akan dibimbing oleh Al-Quran. Hati dia, perbuatan dia, cara dia berbicara, bermuamalah, hidup akan dihiasi dengan Al-Quran. Wa huwa dzikru al-mubaraku wa nurul mubin. Dialah zikir yang penuh berkah dan cahaya yang sangat jelas. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran pembimbing hidupnya, dia akan lurus menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Takallama Allahu bihi haqiqatan alal wasfil ladzi yaliqu bi jalalihi. Yang mana Al-Quran merupakan kalam Allah yang pasti, yang haqiqah, dengan sifat yang pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keagungannya dan juga kemuliaannya. Wa alqahu ala Jibril al-amin ahadil malaikati al-kiramil muqarrabin. Ya Allah wahyukan, Allah berikan kepada Jibril, seorang malaikat yang mulia, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fanazala bihi ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna minal munzirin bilisani arabiyyin mubin. Agar menjadikan peringatan bagi manusia dengan lisan Arab, berbahasa Arab yang jelas. Wasafahullahu bi'asafin azimatin litu'azzimuhu wa tahtarimuhu. Dan Allah mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang agung, agar kita mengagungkannya, memuliakannya. Ini Al-Quran. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat dari Syekh rahimahullahu ta'ala untuk kita semua, terutama pecinta Al-Quran, yang mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan Al-Quran. Bahwasannya Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah, yang barang siapa baca Al-Quran, seakan-akan dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya agar bacaan kita penuh khusyuk, bisa mewarnai kehidupan kita, kita akan bersama-sama akan menjelaskan tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dipraktikkan oleh para sahabatnya. Bagaimana mereka beradab dengan Al-Quran ketika membaca Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran, dan juga bagaimana mereka mengamalkan Al-Quranul Karim. Namun sebelumnya kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bainati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bainatim minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk dan pembeda. Ini Al-Quran. Allah turunkan di bulan Ramadan sempurna 30 juz. 30 juz. Adapun diturunkan kepada Rasulullah, ya, tidak semuanya di bulan Ramadan. Dan insya Allah kita akan menjelaskan, ya, tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan juga Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Allah juga berfirman, wahai manusia,
yang dipanggil oleh Allah semua manusia. Qad ja'akum burhanun min rabbikum, dan sungguh telah datang kepada kalian burhanun, yakni petunjuk dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, kami turunkan kepada kalian nuron, cahaya, mubinan, yang sangat jelas, yakni Al-Quranul Karim. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 15, Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian Al-Quran berupa nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membimbing umat manusia jalan yang lurus dan jalan yang selamat. Dan juga Allah berfirman dalam surah An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, kami turunkan kepada wahai Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas segala sesuatu, dan juga wahuda, petunjuk, warahmah, rahmat, wa busyra, kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Fa ya subhanallah, itulah Al-Quran, menjelaskan segala sesuatu, baik akidah, beribadah, salat, zakat, puasa, tentang jihad, semuanya, tentang makanan halal haram, semuanya Al-Quran menjelaskannya. Makanya barang siapa yang memahami isi Al-Quran, maka akan jelas hidupnya. Dia berjalan di atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga jamaah kaum muslimin memberikan motivasi kepada kita. Ketika baca Al-Quran, usahakan kita memahami maknanya, memahami artinya. Apa sih arti dari ayat ini, surah ini, yang dengannya kita bisa mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Karena kadang-kadang jamaah kaum muslimin, banyak orang hafal Al-Quran 30 juz, namun tidak memahami tentang isi Al-Quran, maknanya, tafsirnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membimbing kita untuk bisa mentadabburi dan juga memahami makna Al-Quranul Karim. Jamaah kaum muslimin, itu di antara ayat yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita akan masuk di pembahasan kita tentang adab dalam membaca Al-Quran. Berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, famin adabi tilawati, di antara adab membaca Al-Quran, ikhlasun niyati lillahi ta'ala fiha, yakni mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna tilawatal Qur'ani minal ibadatil jalilati kama sabaqa bayanu fadliha. Disebabkan membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat jalilah, yang sangat bagus, yang sangat utama, sebagaimana penjelasan sebelumnya tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah, baik salat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, maka syarat pertama ikhlas. Kita baca Al-Quran untuk mendapatkan pahala,
dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an agar kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang kita cintai. Bahkan jamaah kaum muslimin, barang siapa yang menghabiskan usianya untuk baca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang tuanya dan diberikan mahkota kebesaran di surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di surga kelak ada orang tua diberikan mahkota dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua ini kaget dan mengatakan, "Ya Allah, bima kusina hadza?" Ya Allah, kenapa kami diberikan mahkota yang begitu indah ini? Apa kata Allah? Bi akhdhi waladika al-Qur'an. Disebabkan anak-anakmu mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai pendoban hidup mereka, pembimbing hidup mereka. Fa ya subhanallah. Maka jamaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda ingin memberikan hadiah istimewa untuk kedua orang tua di hari kiamat kelak, jadikan anak pecinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kedua orang tua kita. Itu yang pertama, jamaah kaum muslimin, mengikhlaskan dalam baca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana wabtaghu bihi wajhallahi azza wa jalla." Bacalah Al-Quran dengan mengharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidha. Sebelum datang satu kaum yang mereka menegakkan Al-Quran namun seperti menegakkan anak panah. Yata'ajjalunahu wa la ta'ajjalunahu. Mereka tergesa-gesa, terburu-buru membaca Al-Quran dan tidak berharap pahala hasilnya di masa depan, bagaikan anak panah yang dilepaskan dengan tergesa-gesa akan tidak mengenai sasaran. Adapun orang yang baca Al-Quran dengan pelan, dengan tartil, berlahan-lahan, menghayati bacaannya, maka Al-Quran akan mewarnai hatinya. Ini adab yang pertama, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa min adabiha, di antara adab baca Al-Quran, ayaqra'a biqalbin hadirin, membaca Al-Quran dengan menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Yatadabbaru ma yaqra'u wa tafahamu ma'aniyahu wa yaksha'u inda dhalika qalbuh. Yakni dia mentadabburi apa yang dia baca dan memahami makna-maknanya dan khusyuk. Ya, menghadirkan hati dan menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yukhatibuhu fi hadzal Qur'an. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak bicara dengannya. Li'anna al-Qur'ana kalamullahi azza wa jalla. Disebut Al-Qur'an merupakan kalamullahi azza wa jalla. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang jangankan membaca Al-Quran, ketika dia mencoba ingin mendengar Al-Quran dengan menghadirkan hatinya, maka akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah orang-orang yang dahulu para penentang dakwah Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kisah Umar ibn Khattab. Ketika masih kafir di kota Makkah, Umar orang nomor satu, ya, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahkan menghina, menyiksa para sahabat yang masuk agama Islam. Namun ketika Umar ibn Khattab mendengar bacaan Al-Quran yang mengakibatkan Islamnya Umar ibn Khattab, kita akan kisahkan sebuah kisah yang menakjubkan tentang indahnya Al-Quran yang dengannya mengislamkan orang-orang besar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dikisahkan oleh para ulama sejarah tentang kisah yakni seorang sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Disebutkan kana rujulan syarifan syairan labiban ra'isa qabilatid Daus. Tufail ini dia seorang pemuda yang terpandang, syarifan terpandang. Syairan ahli syair. Labiban dan juga cerdas. Pemimpin suku ya yang terpandang, syair dan juga cerdas. Ra'isa qabilatid Daus, bahkan pemimpin kabilah atau suku Daus. Wa kana liqabilatihi imaratun aw shibu imaratin ba'da nawahil Yaman. Yang mana negeri yakni Daus ini merupakan kabilah yang masuk wilayah negeri Yaman. Negeri Yaman. Qadima Makkah, maka Tufail bin Amr ad-Dawsi ini mendatangi negeri Mekah di tahun 11 kenabian. Fastaqbalahu ahluhu qabla wusulihi ilaiha. Ketika Tufail ini dia datang kota Mekah, maka penduduk Mekah mendatangi Tufail. Mereka kenal Tufail ini orang bangsawan, terkenal pemimpin kabilah Daus. Maka mereka pun mendatangi Tufail. Wa badhalu lahu ajalla tahiyyati wa akramil taqdir. Mereka memuliakannya, menyanjungnya, ya. Wa qalu lahu, lalu mereka berkata kepada Tufail, ya Tufail, wahai Tufail, innaka qad qadimta biladana. Wahai Tufail, sekarang kamu sudah menginjakkan kakimu di negeri kami, di kota Makkah. Wa hadha rajulu alladhi baina adhurina. Adapun pemuda yang sekarang di tengah-tengah kami, maksudnya Rasulullah, qad a'dala bina wa qad farraqa jama'atana wa satatat bala amrana. Dia yakni memecah belah persatuan kami, bahkan menghina urusan kami, menghina Tuhan-Tuhan kami, membodohi pembesar-pembesar kami. Wa innama qauluhu kasihir. Wahai Tufail, ingat, ucapan orang ini, maksudnya Muhammad ini, seperti sihir, seperti dukun. Yufarriqu baina rajuli wa abihi wa baina rajuli wa akhihi wa baina rajuli wa zawjihi. Yang ucapan ini, Muhammad ini, bisa memisahkan antara ayah dengan anaknya, bisa memisahkan antara seseorang dengan saudaranya, bisa memisahkan antara pemuda dengan yakni istrinya. Mereka menakut-nakut Tufail. Wahai Tufail, hati-hati, di Makkah ini ada pemuda. Ucapan dia seperti sihir, seperti dukun, berbahaya. Dan tentu jamaah kaum muslimin, mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir Makkah. Mereka juga mengatakan, inna nakhsha alaika wa ala qaumika qad dakhala alaina. Kami khawatir akan yakni merusak keluargamu, negerimu, sukumu. Dan sekarang ya, kamu sudah di kota Makkah. Ingat, fala tukallimuhu, jangan bicara dengan Muhammad.
Wala tasma'na minhu syai'an, jangan sekali-kali kau mendengar ucapan dia. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca Al-Quran, jangan coba-coba kamu dengar. Nah ini orang-orang Mekah sudah menakut-nakuti Tufail. Wa yaqulu Tufail, maka berkata Tufail, fa wallahi demi Allah, ma zalu bi hatta ajma'tu alla asma'a minhu syai'a wa la ukallimahu. Senantiasa aku bertekad untuk tidak mendengarkan sedikit pun juga dari ucapan Muhammad dan juga bacaan Muhammad berupa Al-Quran. Hatta khasyautu udhuni hatta ghadaut ila masjid Kursufan. Aku khawatir telingaku mendengarkan ucapannya ketika aku masuk masjid, yakni masjid di kota Mekah, Masjid Haram. Aku menutup telingaku dengan kursuf, dengan kapas, agar tidak mendengar bacaan Muhammad. Maka Tufail melanjutkan, ketika aku mendatangi Masjid Haram dekat dengan Ka'bah, fa idza huwa qa'imun yusalli indal Ka'bah. Aku mendapati Muhammad sedang salat di samping Ka'bah. Di samping Ka'bah. Faqumtu qariban minhu, maka aku pun berdiri dekat dengan Muhammad yang sedang salat, sedang baca Al-Quran. Aku mendekatinya. Fa aballahu illa ayasma'ani ba'da qawlihi. Namun Allah enggan kecuali Allah memperdengarkan di telingaku sebagian ucapan Muhammad ini. Maka berkata Tufail, wallahi fasami'tu kalaman hasanan. Aku mendengarkan bacaan begitu bagus, begitu indah Al-Quran. Faqultu fi nafsi, aku berkata dalam jiwaku, wallahi inni rajulun labibun syairun. Aku seorang pemuda yang cerdas, ahli syair. Ma yakhfa alayya al-hasanu minal qabih. Tidak samar bagiku mana ucapan yang baik, mana yang buruk. Fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajul ma yaqul. Lalu apa yang menghalangiku untuk mendengarkan sedikit ucapan orang ini? Fa in kana hasanan qabiltu. Kalau ucapan ini bagus, aku terima. Wa in kana qabihan taraktuhu. Jika ucapan ini ucapan yang jelek, yang tidak bagus, aku tinggalkannya. Ya subhanallah. Dia menganggap dia orang cerdas. Dia mengatakan kalau ucapan Muhammad in Al-Quran ini ucapan yang jelek, aku tinggalkan. Tapi kalau bagus, aku terima. Itu orang cerdas. Lalu ternyata jamaah kaum muslimin, beliau mengatakan, ma sami'tu qawlan qattu ahsana minhu wala amran a'dala minhu fa aslamtu wa sahidtu syahadatul haqq. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mendengarkan ucapan begitu indah melebihi Al-Quran, dan tidak ada perkara yang paling adil melebihi perkara Islam. Fa aslamtu, maka aku pun masuk agama Islam. Maka jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka barang siapa yang baca Al-Quran, menghayati isi Al-Quran, maka hidayah petunjuk akan menerangi kehidupan dia. Makanya barang siapa yang jauh dari Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, apalagi memahami isi Al-Quran, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan berita ancaman siksaan dia di dunia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita, diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita para pecinta Al-Quran, sehingga dengannya mendapatkan hidayah
dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab yang kedua, yakni menghadirkan hati ketika baca Al-Qur'an. Dan yang ketiga, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab kita dengan Al-Qur'an yakni ayaqra Al-Qur'an ala taharatin. Baca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Lianna hadza min ta'zimi kalamillahi azza wa jalla. Ini termasuk mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak wajib, tapi kita dianjurkan, ya, ketika baca Al-Qur'an untuk bersuci sebagai bentuk pengagungan kita kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqra'ul Qur'ana wa huwa junubun hatta yaghtasila in qudira 'alal ma'i. Dan jangan dia baca Al-Qur'an dalam keadaan junub sampai dia mandi jika dia mampu untuk mandi. Au yatayammamu in kana azizan an isti'malil ma'i limaradin au adamin. Atau dia tayamum jika tidak mampu menggunakan air karena sakit atau tidak ada air, maka tidak mengapa dia tayamum. Ini di antara adab kita bersama Al-Qur'an. Yakni kita berusaha untuk berwudu sebelum baca Al-Qur'an. Ini penting. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena orang baca Al-Qur'an dalam keadaan bersih, tubuhnya suci, di tempat yang bagus, itu mudah menghayati bacaan Al-Qur'an. Ini adab yang ketiga. Dan yang keempat, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alla yaqra al-Qur'ana fil amakini mustaqdhara aw fi majma'in la yunsatu fihi liqira'atihi. Tidak boleh baca Al-Qur'an di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang menjijikkan, tempat-tempat yang najis. Seperti baca Al-Qur'an di kamar mandi, baca Al-Qur'an di tempat sampah, baca Al-Qur'an yakni di WC misalnya, atau baca Al-Qur'an di kandang unta misalnya, di tempat-tempat yang tidak pantas, maka ini dihindari. Ini adab kita dengan Al-Qur'an. Atau di tempat yang la yunsatu fi liqira'atihi, tidak bisa diperdengarkan baca Al-Qur'annya. Di tempat-tempat yang ramai, ya. Atau di tempat-tempat maksiat, maka dihindarkan. Kenapa? Li'anna qira'atahu fi mithli dzalika ihanatun lahu. Disebabkan dia khawatirkan jika dia baca Al-Qur'an di tempat seperti ini akan menghinakan Al-Qur'an, akan menghinakan kemuliaan Al-Qur'an. Wala yajuzu ayaqra Al-Qur'ana fi baitil khala. Dan tidak boleh baca Al-Qur'an di kamar mandi, tempat buang air kecil atau buang air besar. Mimma u'idda lit tabawul atau tawaghut, atau di tempat-tempat yang disiapkan untuk kencing ataupun berak. Li'annahu la yaliku bil Qur'an nil karim. Karena ini semua tidak pantas dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ini penting jamaah kaum muslimin, ya. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di tempat-tempat yang kotor, yang najis, ya. Atau di tempat-tempat yang di tempat kemaksiatan, ya, tempat kemaksiatan. Ya. Itu di antara adab yang keempat dari adab membaca Al-Qur'an. Dan yang kelima, yakni wa min adabiha ayasta'idza billahi minasyaitonir rajim inda iradati al-qiraah. Yakni berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika hendak membaca Al-Qur'an.
Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jamaah kaum muslimin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim." Yakni jika kalian hendak baca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terlaknat, terkutuk. Ya, berlindung. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena setan selalu berusaha untuk melalaikan kita dalam baca Al-Quran. Diberikan was-was agar kita ria, kita sombong, sum'ah. Ini setan. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara membaca yakni ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun di sini jamaah kaum muslimin, ya, saya menjelaskan tentang apa yang harus kita ucapkan ketika baca Al-Quran. Apakah cukup dengan baca ta'awud atau cukup dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim? Maka berkata mu'alif, wa ammal basmalatu, ini penting, wa ammal basmalatu, adapun membaca bismillah, fa in kana ibtida'u qira'atihi min asna'il surati fala yubasmalu. Jika dia memulai baca Al-Quran dari awal, dari tengah surat, fala yubasmalu, maka tidak membaca bismillah. Maksudnya jika dia baca Al-Quran dari tengah, contoh surat Toha, dia baca dari surat yakni Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Maka jika baca dari awal cukup mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun jika dari awal surat, maka dianjurkan baca bismillah terlebih dahulu. Dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Nah, maka ketika dari awal baca ta'awudz dan juga bismillah. Adapun di tengah surat cukup dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana min awali surah falyubasmil illa fi surati at-taubah. Adapun jika dibaca dari awal surat, maka dia mengucapkan bismillah kecuali surah at-taubah. Sekali lagi, kecuali surah at-taubah. Fa innahu laisa fi awwaliha basmalatun. Maka ini tidak dianjurkan ketika baca surah at-taubah membaca bismillah. Kenapa? Li'anna sahabata radhiyallahu anhum ashkala alaihim hina kitabatal mushafi. Disebabkan para sahabat mereka yakni sedikit masalah, ya sedikit yakni berbeda ketika mereka menulis yakni surah at-taubah dalam mushaf. Hal hiya suratun mustaqillatun, apakah at-taubah ini surah yang terpisah sendirian atau dia satu dengan surah Al-Anfal, ya. Sehingga tanpa dimulai dengan basmalah. Ini pendapat sebagian para ulama. Ada juga yang menyebutkan disebabkan surah at-taubah ya ini isinya tentang laknat, hinaan kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang Yahudi, sehingga Allah tidak memulai dengan baca basmalah. Ini adab kita dalam membaca Al-Quran, yakni yang kelima, kita ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika baca Al-Quran hati kita tenang, tidak mendapatkan gangguan, was-was, bisikan-bisikan dari setan. Dan yang keenam, di antara adab yang keenam, ayuhsina sautahu bil Quran wa tarannama bihi, yakni
hendaklah dia memperbagus bacaan Al-Qur'annya, melagukan, memperindah baca Al-Qur'an. Terutama bagi orang-orang yang diberikan suara yang bagus, yang indah, maka perindahlah. Ini dianjurkan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah bersabda, ma adzina Allahu li syai'in ay mastama'a li syai'in kama adzina lin nabi hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajhar bihi. Berkata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang Allah izinkan untuk diperdengarkan sebagaimana Allah mengizinkan bagi Rasulnya untuk memperbagus bacaan suara Al-Quran, bahkan mengeraskannya, memperindah, mengeraskannya, memperbagus baca Al-Qur'annya. Adab yang lain seperti baca hadis, baca syair, ya, baca kitab, maka tidak disunnahkan untuk memperindah, ya, melagukan. Yang diizinkan hanya Al-Qur'anul Karim. Dan juga dalam sebuah hadis dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Kata Jubair bin Mut'im, aku pernah mendengar Nabi membaca Al-Qur'an ketika imam pada saat salat maghrib. Bit-tur, baca surat At-Tur. Fama sami'tu ahdan, kata Jubair bin Mut'im, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, fama sami'tu ahdan ahsana sautan au qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang bacaan lebih bagus, lebih indah, melebihi bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ya subhanallah. Rasulullah Nabi kita suaranya indah, bagus. Maka jika Anda jamaah kaum muslimin, Allah lebihkan suara Anda bagus, indah, maka perbaguslah. Perindahlah baca Al-Qur'an. Ini juga menambah, ya, keindahan Al-Qur'an. Dan boleh dikeraskan ketika baca Al-Qur'an. Namun kata Syekh rahimahullah, lakin in kana haulal qari' ahadun yata'adza bijahrihi fi qira'atihi kan na'im wal musalli wa nahwihima fa innahu la yajuju la yajharu jahran. Namun jika di sekitar, ya, orang yang baca Al-Qur'an itu merasa terganggu jika dikeraskan bacaannya, seperti ada orang yang tidur di sampingnya atau orang sedang sholat di sampingnya, maka tidak dibolehkan baginya untuk mengeraskan bacaannya. Ini menyebabkan mengganggu orang lain, mengganggu orang lain. Ya, ini penting jamaah kaum muslimin. Misalnya di masjid, ya, kita baca Al-Qur'an di masjid, di samping kita ada saudara kita yang sedang sholat, ya, maka jangan kita mengeraskan dengan keras. Cukup kita aja yang mendengar, ya. Karena kita baca Al-Qur'an ibadah. Adapun dia sholat pun juga ibadah, butuh ketenangan, butuh kekhusyuan, ya. Dan disebutkan, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala nasi wa hum yusalluna wa jaharuna bil qira'ah. Nabi pernah keluar, ya, bertemu manusia di masjid, maksudnya mereka sedang sholat dan yang lain sedang membaca Al-Qur'an dengan keras. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum yunaji rabbahu. Wahai para sahabatku, kalian semua sedang bermunajat kepada Rabb kalian. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Jangan sampai sebagian kalian mengeraskan bacaannya
atas sebagian yang lain, yang akhirnya mengganggu saudara kita yang sedang sholat. Ya, ini adab jamaah kaum muslimin. Dan yang selanjutnya, wa min adabiha, yakni ayrattilal Qur'ana tartila, bacaan dengan tartil. Ya, dengan tartil. Apa tartil? Berkata sahabat Ali bin Abi Thalib, tartil adalah membaca Al-Quran dengan mentajwidkannya, ya, mentajwidkan huruf-hurufnya, dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Dan juga berkata Ibnu Abbas, tartil adalah dibaca dengan jelas setiap hurufnya, dengan berlahan, tidak tergesa-gesa. Ini makna tartil. Baca dengan pelan, ya, dengan bagus tajwidnya, makhrajnya, ya, atau dengan hukum-hukum iqlabnya, idharnya, ya, menempatkan huruf pada tempatnya masing-masing, dan tentu dengan belajar ilmu tajwid, ya, ilmu Al-Quran. Ini makna tartil, ya, ini baca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan, perhatikan makhrajnya, tajwidnya. Dan yang selanjutnya dan yang terakhir di antara adab, yakni membaca Al-Quran, ayasjuda idza marra bi ayatin sajadatin, yakni dia sujud ketika membaca ayat sajadah, ya, ayat sajadah, yakni ayat-ayat yang dianjurkan bagi kita ketika baca ayat tersebut kita sujud. Nama sujud tilawah. Sujud tilawah. Di antara ayat yang kita dianjurkan untuk sujud ketika membacanya, yang pertama surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga An-Nahl ayat 49 sampai 50. Yang selanjutnya Al-Isra ayat 107 hingga 109. Yang selanjutnya surat Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 25 hingga 26, surah As-Sajdah ayat 15. Ini disepakati oleh para ulama. Ya, yang 10 ini disepakati oleh para ulama. Termasuk surat Sajdah. Ketika kita baca, ya, ayat ini kita sujud. Kita sujud. Ya. Dengan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni doa subhan rabbiyal a'la. Ya. Tanpa mengucapkan takbir. Itu Allahu Akbar, tidak, cukup sujud lalu bangkit. Kecuali ketika dia sedang sholat, ya, maka dia harus mengucapkan takbir baik ketika sujud maupun bangkit. Adapun di luar tersebut tidak dianjurkan untuk kita bertakbir. Adapun yang lainnya yang diperselisihkan oleh para ulama tentang, yakni surah Sajdah yang kita sujud, yakni surah Shad ayat 24, surah An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 20 hingga 21, dan surah Al-Alaq ayat 19, ayat yang terakhir. Ini diantara ini ayat yang kita dianjurkan untuk, yakni sujud tilawah ketika membacanya, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Ya. Itulah jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara adab-adab membaca Al-Quran ada 8 yang disebutkan oleh mu'allif di sini, dan di sana masih banyak adab yang lain yang harus kita perhatikan. Kita ulangi lagi. Dari yang pertama, yakni ikhlas ketika baca Al-Quran. Dan yang kedua, yakni membaca dengan menghadirkan hati kita. Dan yang ketiga, membaca dalam keadaan suci. Dan yang keempat, ini dilarang baca Al-Quran di tempat-tempat yang najis, tempat-tempat kotor. Dan yang kelima,
Sebelum baca Al-Quran kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang keenam, yakni memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran kita. Dan yang ketujuh, di antara adab, yakni baca dengan tartil, dengan berlahan, tidak tergesa-gesa, dengan tajwid, ya. Dan yang terakhir di antara adab, yakni sujud ketika kita melewati ayat sajadah, ya. Dan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit ini bisa mengingatkan kita, memotivasi diri kita ketika baca Al-Quran, ya, untuk mempraktikkan adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama kita, dan tentunya berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan praktek para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini bisa Anda sampaikan. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.